Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait identifikasi jenazah para korban, kami sudah tersambung dengan Karodokpol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi Purnama. Selamat malam, Dr. Nyoman. Selamat malam, Mas Davi. Baik, dokter, bisa dijelaskan, dok, bagaimana proses jalannya identifikasi dan ada berapa jumlah yang sudah diidentifikasi hingga saat ini? Terima kasih. Kami sebelumnya menyampaikan turut berduka cita atas kejadian ini yang menimpa anak-anak kita di sana, dan Pusdokes Polri melalui tim DPI Pusdokes Polri mengirimkan 4 orang untuk asistensi ke sana, dan saat ini sudah bergabung di sana bersama dengan DPI Polda Jatim di bawah kendali Kabidokesnya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa saat ini, sebagaimana disampaikan tadi, ada 8 jenazah yang sudah kami terima di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. 5 diantara, ada 8 jenazah, 5 diantaranya sudah diperiksa, 3 jenazahnya masih dipersiapkan untuk diperiksa. Sementara tim sedang melaksanakan upaya untuk rekonsiliasi. Kami sampaikan bahwa dari semua rangkaian itu, ujungnya nanti akan ada rekonsiliasi, yaitu mencocokkan data yang kami temukan di pencatatan data antemortem yang dikumpulkan melalui wawancara dengan keluarga, handetolan, dan seterusnya. Kemudian akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan dari tim postmortem di rumah sakit, di kamar jenazah. Oke, sejauh ini apakah ada kendala, dokter, dalam proses identifikasi? Ya. Kendala utamanya adalah semakin lama jenazah ini itu adalah tentu kerusakan ya, dari korban yang meninggal ini itu kerusakan. Pertama, kalau dia masih baru itu bisa kita secara visual kita bisa identifikasi, tapi setelah melampaui berapa hari itu akan terjadi kerusakan-kerusakan. Yang kami temukan saat ini menurut laporan dari tim kami di lapangan adalah bahwasannya pertama dari sidik jari ya, karena metode yang digunakan untuk identifikasi ini ada 2, yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu yang paling bagus di awal sebenarnya adalah sidik jari, dan saat ini kondisi rata-rata sudah rusak. Itu kendalanya. Kemudian metode primer yang kedua adalah dari gigi geligi. Gigi geligi itu pun rata-rata karena masih usia belasan tahun ya, rata-rata giginya hampir tidak ada yang khas. Mungkin karena kalau kita sudah agak tua gitu, mungkin ada yang copot, ada yang ditambal. Rata-rata mereka ini masih muda dan tidak ada yang khas gitu. Itu kendala yang berikutnya. Kemudian dari gigi geligi ini sebenarnya juga bisa sebenarnya kalau ada foto meringis, foto pada saat mungkin foto selfie, foto dengan temannya, kondisi tersenyum gitu, dan itu biasanya juga cukup menjadi data yang valid untuk dibandingkan gitu ya. Keluarga punya foto itu, kemudian kita bandingkan dengan korban yang kita periksa di kamar jenazah. Ya, tapi itu juga kami agak kesulitan, sehingga kami berharap juga ada keluarga yang bisa mengirimkan data-data seperti itu. Kembali kami sampaikan tadi terkait dengan sidik jari, kesulitan yang berikutnya adalah dengan usia yang 12 tahun, 15 tahun, belasan tahun itu mereka belum masuk dalam sistem database ya kependudukan, sehingga sidik jarinya belum ada database, sehingga tidak bisa kita bandingkan dengan MAMBIS ya, sistem identifikasi yang kita bisa secara otomatis itu biasanya dibantu oleh tim identifikasi dari Polda atau Polres begitu biasanya. Untuk orang-orang dewasa yang masih jenazahnya tidak rusak itu bisa digunakan sidik jari. Tapi saat ini kembali karena usianya, kemudian karena kondisi yang sudah agak rusak. Untuk yang primer terakhir adalah DNA. Nah, ini kami akan upayakan bagaimanapun juga, ini harus kami upayakan dan sudah diambil sampelnya dari yang sudah kami terima. Baik. Kemudian yang sekunder, metode sekunder adalah dari properti, dari medis dan properti, yaitu seperti itu tanda-tanda khas tubuhnya, barangkali ada tanda lahir dan seterusnya.
dan itu agak minim kami temukan. Dan kemudian data minim kami bandingkan, kemudian properti misalkan pakaian rata-rata memakai atasannya adalah pakaian koko putih begitu ya. Jadi hampir sama ke semua jadi jenazah tersebut, maupun yang bawahannya rata-rata pakai sarung gitu ya. Tapi bisa kami sampaikan bahwa data dari teman-teman kami pada saat ini yang 5 di awal itu kesemuanya laki-laki. Itu data awal dari kami. Oke, dokter, berapa lama waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk memeriksa jenazah yang tadi Anda sebutkan 5 sudah diperiksa? Untuk pemeriksaan kalau untuk identifikasi saja di lapangan di kamar jenazah itu tidak lama ya, kalau untuk satu jenazah gitu ya, tidak lama untuk data identifikasi gitu ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita datakan dan seterusnya, mulai dari ciri-ciri tubuhnya, kemudian apa yang dia pakai, propertinya, dan tanda-tanda khasnya. Sampai di situ mungkin kita kumpulkan di situ. Tidak terlalu lama. Jadi mungkin 1 jam itu kami sudah cukup untuk satu jenazah untuk pemeriksaan. Tapi kembali mungkin ada persiapan lain, mungkin sekitar itu, 1 jenazah. Oke, dokter, kemudian apa yang paling dibutuhkan oleh tim dokter terkait data dari korban, dari keluarga korban? Kemudian jika memang keluarga korban memiliki data-data yang dibutuhkan untuk proses identifikasi, kemana dia bisa datang? Di rumah sakit sudah disiapkan juga posko, kemudian di lokasi saya kira sudah disiapkan juga posko pelaporan orang hilang, atau kami tulis di situ posko antemortem. Ya, keluarga, Andetolan, pemilih bisa melaporkan tambahan misalkan, karena saat ini secara umum dari laporan sudah ada laporan semua dari semua korban yang dinyatakan masih dicari ya, masih dalam pencarian itu datanya sudah ada. Namun demikian, sekiranya ada data-data tambahan yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ada foto meringis barangkali, ada giginya tampak begitu, senyumnya begitu, hal-hal seperti itu bisa ditambahkan. Kemudian sidik jari barangkali, meskipun kita berpacu dengan waktu begitu, semakin lama semakin rusak, tetapi Nitolen bisa ada menunjukkan barangkali ada sidik jari sebelumnya, dia ada cap jempol dan seterusnya yang bisa kita kumpulkan dalam data-data yang ada oleh keluarga. Oke, baik, terima kasih Dokter Nyoman atas informasinya. Kita pantau terus, Dok, nanti proses identifikasinya seperti apa. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Dokter Nyoman, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu, Dokter.